Halo semuanya, pada kesempatan ini kami akan menampilkan rangkuman kegiatan seru yang telah kami lakukan selama penelitian RDM Padi. Dalam video ini, kalian akan melihat berbagai tahapan yang telah kami jalani, mulai dari persiapan bahan dan sterilisasi alat, pembuatan media tanam, penanaman pada laminar airflow, hingga pengerjaan bahan benih padi pada hidroponik. Selamat menyaksikan! Pada pembuatan media, langkah pertama yang dilakukan adalah menimbang semua bahan yang telah disiapkan, seperti bubuk merasi GN Scoop, agar gam, dan juga sukrosa. Pada penelitian ini, kami menggunakan media merasi GN Scoop dengan merek Fitoteknologi Laboratories. Setelah semua bahan ditimbang, bubuk murasi GN Scoop dan juga sukrosa dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian dimasukkan 1 liter aquades dan dihomogenkan hingga gula benar-benar larut. Pada penelitian ini, kami juga menambahkan fitohormon 2,4-D sebagai zat pengatur tumbuh. Setelah penambahan fitohormon, pH media diatur hingga mencapai kisaran 5-6. Hal ini dilakukan agar kondisi media sesuai untuk pertumbuhan jaringan tanaman. Setelah pengukuran pH, kemudian dilakukan penambahan agar dan juga dilakukan proses sterilisasi media. Setelah media disterilisasi, langkah berikutnya adalah menuangkan media ke dalam botol kultur dengan volume sekitar 20 ml per botol. Selanjutnya, botol kultur ditutup rapat menggunakan aluminium foil dan juga plastik wrap untuk menjaga kondisi tetap steril. Sebelum dilakukan induksi kalus, terlebih dahulu benih padi yang telah dikupas akan dilakukan proses sterilisasi permukaan. Proses sterilisasi benih dilakukan dengan berbagai tahapan, yaitu benih direndam dalam alkohol 70% selama 1 hingga 2 menit, kemudian dibilas dengan aquades steril sebanyak 3 kali. Selanjutnya, benih direndam dalam larutan sodium hipoklorit selama 10 menit dan dibilas kembali menggunakan aquades steril. Kemudian, benih dikeringkan di atas kertas saring. Pada tahapan induksi kalus, benih padi yang telah disterilisasi kemudian ditanam pada medium MS yang telah disiapkan dengan 3 benih untuk setiap botol kultur. Kemudian, botol-botol kultur tersebut diinkubasi selama 2 minggu untuk mengamati pembentukan dan pertumbuhan kalus. Berikut merupakan hasil induksi kalus pada berbagai varietas seperti Inpari dan juga Sinanggul setelah dilakukan inkubasi selama beberapa hari. Halo semua, pada kali ini kita akan melakukan seleksi varietas padi tahan salin dengan metode hidroponik. Tahap pertama yakni perkecambahan, di mana perkecambahan ini merupakan proses awal pertumbuhan tanaman yang dimulai dari keluarnya radikula dari biji. Sebelum dikecambahkan, benih padi perlu disterilisasi dengan menggunakan larutan natrium hipoklorit dengan tujuan untuk membunuh mikroorganisme seperti jamur dan bakteri yang menempel pada permukaan biji. Benih direndam pada larutan natrium hipoklorit selama 3 menit sambil digocok, kemudian dibilas menggunakan aquades sebanyak 5 kali. Benih dikecambahkan di media kertas saring pada cawan Petri. Setiap cawan Petri berisi 20 benih yang terdiri dari 3 ulangan per varietas. Benih yang telah dikecambahkan diletakkan di greenhouse dengan cahaya yang seragam bagi semua varietas. Setiap hari dilakukan penyiraman untuk mencegah kekeringan dan cekaman lain. Juga perhitungan radikula yang muncul pada setiap cawan Petri serta dokumentasi. Berikut merupakan hasil dokumentasi dari hari 0 hingga hari ke-7. Tahap selanjutnya yakni tahap hidroponik yang dimulai dari pembuatan larutan Yoshida.
Larutan Yoshida adalah larutan nutrisi standar yang digunakan dalam budidaya hidroponik tanaman padi yang dikembangkan oleh Dr. Soichi Yoshida dan rekan-rekannya pada tahun 1970-an. Larutan Yoshida mengandung unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Bahan kimia ditimbang sesuai berat yang tertera pada tabel, kemudian dilarutkan pada aquades untuk makronutrien, sedangkan pada mikronutrien dilarutkan dalam H2SO4 juga aquades. Yoshida makro dan mikro yang telah ditimbang tadi masing-masing diambil 5 ml, kemudian dicampur dengan aquades hingga diperoleh volume 4 liter. Kemudian dilakukan pengecekan pH untuk memastikan pH stabil di kurang lebih 5,4. Setelah 7 hari berkecambah, dilakukan pindah tanam dari cawan petri ke larutan Yoshida. Alat penyangga yang digunakan berupa styrofoam yang dilubangi. Media tanam yang digunakan yakni rock wool, di mana dia sebagai media tanam pengganti tanah, menjaga kelembapan suplai air, menjaga kestabilan bibit pada sistem styrofoam, serta dapat mendukung pertumbuhan akar mudah. Caranya yakni dengan memasukkan bibit pada lubang, kemudian menyisipkan rock wool di sela-sela lubang. Berikut merupakan dokumentasinya. Setelah bibit beradaptasi pada larutan Yoshida selama 7 hari, dilakukan perlakuan NaCl dalam berbagai variasi konsentrasi, yakni 0, 125, 150, dan 175 mikromolar, sehingga padi berada dalam kondisi cekaman yang terkontrol. Berbagai variasi konsentrasi NaCl yang telah ditimbang tadi dilarutkan dengan Yoshida dan dicampurkan pada wadah yang berisi Yoshida. Setiap hari dilakukan pengukuran pH, pengamatan fisiologis, serta dokumentasi. Berikut merupakan dokumentasinya.